Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya lanjutkan untuk biaya standar. Jadi kita masuk ke analisis dari selisih atau varian biaya standar atau dari biaya produksi. Jadi yang paling penting dari biaya standar itu adalah bagaimana kita menganalisis selisih atau varian yang sudah kita standarkan. Jadi sebenarnya analisis selisih itu kita akan membandingkan antara yang sudah kita buat standarnya dengan yang terjadi sesungguhnya atau yang aktual, seperti itu, yang nantinya akan dievaluasi kira-kira selisihnya ini bagaimana, apakah dia terlalu banyak atau terlalu sedikit, atau bahasa di sini kalau kita selisih itu kita menyebutnya adalah unfavorable, menguntungkan atau tidak menguntungkan, seperti itu. Nah, saya mulai dari yang untuk biaya bahan baku. Jadi di dalam biaya bahan baku ini nanti biasanya akan kita ketahui itu ada dua, yaitu untuk membuat standar bahan baku itu ada dua, yaitu standar untuk harga bahan bakunya dan juga standar kuantitas bahan bakunya. Kalau harga bahan baku itu biasanya hubungannya erat dengan pada saat kita membeli bahan baku, karena kan kita membuat standar itu kan berarti melihat dari harga bahan baku yang kita standarkan berapa, ternyata yang harga terjadi di pasaran atau yang sesungguhnya itu berapa, maka kita sebut sebagai standar harga bahan baku. Nah, bagaimana kita menentukan atau membuat suatu standar bahan baku? Jadi standar harga bahan baku itu biasanya kalau harga yang sesungguhnya itu kan mencerminkan harga pasar yang sekarang atau memang yang sesungguhnya terjadi, sehingga harga yang digunakan untuk sebagai standar dalam menggunakan bahan baku itu biasanya seringkali sulit untuk ditentukan, karena harga beli bahan baku biasanya lebih banyak dikendalikan oleh faktor eksternal daripada manajemen. Nantinya kan kita mengikuti perkembangan pasar, kecuali barang-barang tertentu yang memang relatif harganya tidak banyak mengalami perubahan. Tetapi ada beberapa jenis bahan baku yang mungkin gampang sekali berubah harganya, seperti itu. Nah, harga yang dipilih sebaiknya mencerminkan harga pasar sekarang. Untuk yang kita gunakan, kita mau membuat standar kan, berarti berapa yang akan kita standarkan itu adalah sebisa mungkin atau diusahakan adalah mencerminkan harga pasar yang sekarang. Dan standar sebaiknya direvisi pada tanggal persediaan atau ketika harga pasar dari bahan baku yang penting berubah. Jadi misalkan itu ada terjadi perubahan harga bahan baku yang relatif tinggi mungkin ya, maka tentunya standarnya mau nggak mau harus kita berubah gitu kan. Misalkan kita awalnya sudah membuat tahun 2019 kemarin harga bahan bakunya misalkan per 1 kilogram gitu kan ya, misalkan, atau per 1 kilogram tepung itu misalkan adalah 10.000, karena ternyata dan di pasaran itu paling ya 10,5, ada 9,5, kan masih relatif dekat ya. Tetapi di tahun 2020 mungkin mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di pasaran harganya menjadi 12.000, kan kita nggak mungkin tetap menggunakan harga biaya standar untuk bahan bakunya 10.000 saja, kan selisihnya kan 2.000. Nah, 2.000 itu kan relatif besar ukurannya, sehingga karena terjadi perubahan yang signifikan, maka biaya standarnya pun pada tahun 2020 harus mau nggak mau harus disesuaikan dengan perubahan pasar. Sehingga biasanya atau umumnya harga yang dipakai untuk sebagai standar itu adalah harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang. Jadi, dan yang kedua, harga yang berlaku pada saat penyusunan standar atau harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka panjang. Jadi yang perlu dipertimbangkan itu adalah harga yang akan kita buat standar itu adalah harga yang berlaku pada saat penyusunan atau harga yang diperkirakan berlaku akan masa datang, bahkan yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka panjang, sehingga kita nggak banyak revisi, tidak harus melakukan revisi yang berkali-kali terhadap standar harga bahan bakunya. Kemudian yang kedua, terkait dengan bahan baku itu yang harus kita buat standarnya adalah kuantitas pemakaiannya atau kuantitas bahan baku. Jadi standar kuantitas bahan baku ini kaitannya dengan berapa bahan baku yang akan kita gunakan untuk memproduksi satu unit produk. Kalau tadi kita bicara harganya, sekarang kita bicara kuantitasnya. Jadi suatu produk itu sudah ada standarnya. Misalkan seperti yang sebelumnya saya contohkan, kita mau membuat jus alpukat gitu kan ya. Nah, satu jus itu kira-kira membutuhkan 1 buah alpukat ataukah hanya setengah buah alpukat. Nah, ini yang kita akan buat standarnya. Kita mau buat yang mana? Apa kuantitasnya 1 gelas itu 1 buah alpukat utuh atau setengah buah
alpukatnya. Seperti itu adalah menentukan kuantitas standar untuk bahan bakunya. Nah, standar kuantitas bahan baku pada umumnya dikembangkan berdasarkan spesifikasi yang dibuat oleh insinyur dan desainer. Jadi, memang kita pada saat membuat standar kuantitas bahan baku ini harus melibatkan bagian produksi ya intinya ya. Sehingga biasanya standar kuantitas ini ditentukan dengan menggunakan penyelidikan khusus. Jadi, kita harus tahu ya tadi kita mau membuka usaha jus gitu kan, kita mau menentukan nih, kita kan akan mengajari si karyawannya nanti kan, kita harus tahu standar, oh ini loh nanti untuk membuat jus alpukat berarti buahnya harus 1 utuh gitu kan ya. Nah itu kan sebelum kita mengajarkan ke karyawannya atau pegawainya tadi, kita kan harus menyelidiki dulu kan ya, kira-kira nih kita mau nyoba yang mana, kita mau pakai yang berapa gitu. Apakah rasa jus alpukat yang dengan 1 buah alpukat utuh atau yang hanya setengah buah alpukat gitu kan ya. Sehingga itu kan kita lakukan dengan melakukan penyelidikan khusus atau melakukan analisis catatan masa lalu. Kalau yang memang sudah berjalan, yang sebelumnya sudah pernah menggunakan taksiran, maka untuk distandarkan itu berarti kita melihat dari catatan-catatan masa lalu kok kira-kira pokoknya kalau untuk membuat 1 jus alpukat yang enak itu ya paling enggak buahnya harus satu buah utuh gitu kan ya. Nah itu berarti kita lihat dari analisis catatan masa lalu. Nah, pada perusahaan kecil atau menengah, biasanya pengawas atau penilai departemen akan menspesifikasi jenis, kuantitas, dan kualitas bahan baku yang dibutuhkan dan operasi yang dilakukan, sehingga standar kuantitas sebaiknya ditetapkan setelah analisis atas ukuran, bentuk, dan kualitas produk yang paling ekonomis serta penggunaan bahan baku dengan berbagai kualitas yang berbeda. Intinya untuk membuat standar kuantitas ini kita harus melibatkan ya bagian produksi yang mengetahui secara langsung ya kebutuhan kuantitas bahan baku itu berapa, seperti itu. Nah sekarang itu tadi caranya menentukan standar untuk bahan baku, baik standar harga maupun standar kuantitas. Yang selanjutnya kita akan melihat analisis selisihnya. Kan kita sudah buat standar nih, tetapi kan yang terjadi kan tidak selalu sesuai dengan standar, ya kan. Nah dari sinilah yang paling penting di bias standar adalah kita akan menganalisis antara selisih yang sesungguhnya terjadi dengan yang sudah kita standarkan di awal, seperti itu. Sehingga di sini kita bagi menjadi 3 metode untuk menganalisis selisih, yaitu ada model 1 selisih, ada model 2 selisih, dan juga ada 3 model selisih. Nah, model 1 selisih ini kita tidak membagi standarnya bahan baku itu baik standar harga maupun standar kuantitasnya tidak sendiri-sendirikan, tetapi langsung dijadikan satu. Jadi di sini ST itu adalah selisih totalnya untuk bahan baku itu diperoleh dari harga standar, ya, harga yang sudah kita standarkan dikalikan dengan kuantitas yang sudah kita standarkan berapa. Jadi kemudian dikurangi dengan harga yang sesungguhnya terjadi aktual di pasar dengan kuantitas sesungguhnya yang digunakan berapa. Maka itu kita selisihkan antara yang sudah kita standarkan dengan yang sesungguhnya. Ini untuk menghitung selisih varian dengan menggunakan model 1 selisih. Nah sekarang kita lihat bedanya dengan menggunakan metode 2 selisih. Di 2 selisih ini kita membagi, jadi antara yang harga dan kuantitas ini kita selisihkan sendiri-sendiri. Jadi kalau ini kan jadikan satu, pokoknya kalau yang 1 selisih kan yang standar dengan standar, yang sesungguhnya dengan sesungguhnya, baik harga maupun kuantitas. Sedangkan kalau yang metode 2 selisih itu selisih harga kita sendirikan, yang selisih kuantitas kita sendirikan. Nah untuk selisih harga berarti kita akan melihat selisih harga yang sudah kita standarkan dengan selisih harga yang sesungguhnya. Berarti di sini kita mengurangkan harga yang kita standarkan dikurangi dengan yang sesungguhnya dengan kuantitas sesungguhnya. Kemudian sedangkan yang di sini selisih kuantitas sendiri kita hitung karena kita mau melihat selisih kuantitas yang digunakan, maka kuantitas yang sudah kita standarkan akan kita kurangi dengan kuantitas yang sesungguhnya kita gunakan dikalikan dengan harga yang sudah kita standarkan. Nah,
Yang paling penting di sini yang perlu kita perhatikan adalah selisih harga ini kaitannya dengan pada saat kita melakukan pembelian bahan baku, sehingga harga di sini adalah harga standar yang sudah kita tentukan dan harga sesungguhnya kita membeli bahan baku. Misalkan saya mau membuat satu baju gitu kan ya. Nah, harga 1 meter kain itu adalah misalkan 30.000 gitu kan ya. Pada saat kita beli ternyata 32.000, yang kita standarkan ada 30.000. Maka ini adalah mencerminkan harga beli bahan baku, karena kita sudah mencatatkan kira-kira tahun 2019 itu harga kainnya ya sekitar 30.000 misalkan, tapi ternyata sesungguhnya 32.000 gitu kan ya. Maka ya 30 dikurangi dengan 32.000 dengan kuantitas standar di sini kuantitas sungguh di sini adalah kuantitas yang kita beli, karena selisih harga ini kaitannya dengan pembelian bahan baku ya. Sehingga di sini harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikalikan dengan kuantitas sesungguhnya yang kita beli, bahan baku yang kita beli. Sedangkan yang di sini selisih kuantitas atau pemakaian bahan baku ini kaitannya kita menggunakan bahan bakunya. Contoh tadi saya mau membuat baju. Untuk satu baju itu kita sudah menstandarkan satu baju itu standarnya menghabiskan 1,5 meter kain, kan ya. Nah, kalau saya mau membuat 10 baju, berarti kan harusnya 1,5 dikalikan 10, paling enggak kan habisnya adalah 15 meter. Ya kan, maka secara standar adalah 15 meter di sini. Kemudian ternyata sesungguhnya berapa, namanya kita motong kan kadang selisih 1 cm 1 cm 1 cm gitu misalkan ya. Ternyata di sini yang sesungguhnya kita gunakan kainnya hanya 14 meter sehingga untuk 10 baju, maka 15 meter yang kita standarkan untuk membuat 10 baju tadi kita kurangi dengan 14 meter yang memang sesungguhnya kita gunakan untuk membuat 10 baju. Nah, misalkan 15 dikurangi 10 kita kalikan dengan harga standarnya. Harga standar yang kita buat tadi misalkan adalah 30.000. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan, di sini sama-sama KS, tetapi KS-nya beda. Kuantitas sesungguhnya di sini di sini adalah kuantitas yang kita beli, sedangkan di sini adalah kuantitas untuk kita gunakan produksi. Karena belum tentu yang kita beli itu sama dengan yang kita gunakan. Kadang kita beli kan lebih, yang kita gunakan kan enggak, atau kurang dari yang kita beli seperti itu. Itu dua selisih, sehingga totalnya berapa ya, dari selisih harga ini tadi kita tambahkan dengan selisih kuantitas, maka akan menjadi selisih bahan baku dengan model 2 selisih seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga adalah model 3 selisih. Model 3 selisih ini sebenarnya hampir sama juga dengan model 2 selisih, yaitu yang membedakan apa? Di sini ada selisih harga beli bahan baku, selisih harga pemakaian, dan selisih kuantitas bahan baku. Jadi pemakaian dan kuantitas ini kita bedakan lagi. Kalau tadi di sini kan kuantitas di sini yang dimaksud adalah kuantitas pemakaian. Tetapi di model 3 selisih di sini selisih harga kita sendirikan, sedangkan pemakaian itu kita bagi lagi menjadi dua, ada selisih harga pemakaian dan selisih kuantitas bahannya. Jadi bisa kita lihat selisih harga beli bahan itu dari harga standar sama harga sesungguhnya kita kurangi dengan harga standar, kita kalikan dengan kuantitas pembelian bahan ya. Sedangkan untuk pemakaian harga standar di sini sama, yang kita selisihkan harga, tetapi di sini kita langsung kalikan kuantitas pemakaian bahan. Di sini kita kalikan kuantitas pembelian, di sini kita kalikan kuantitas pemakaian bahan. Sedangkan untuk kuantitasnya sendiri, jadi kita selisihkan sendiri. Jadi ini tetap pakai harga ya, yang kita bedakan harganya. Jadi harga itu ada, kalau tadi di atas harga itu harga pembelian berdiri sendiri, kuantitas juga berdiri sendiri. Kalau di sini harganya kita bedakan jadi dua, selisih harga untuk beli bahan dan juga selisih harga untuk pemakaian, karena jumlah kuantitas yang kita gunakan untuk pemakaian dengan kuantitas yang kita gunakan untuk pada saat kita beli itu kan tidak selalu sama.
itu ya. Sedangkan yang ketiga adalah kita menselisihkan kuantitas bahan bakunya. Kalau ini ya kita lihat dari selisih kuantitas yang kita gunakan saja, dari kuantitas standar dikurangi kuantitas sungguhnya kurangi kuantitas standar, kemudian kita kalikan dengan harga standarnya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah kita mengetahui apakah itu menguntungkan atau tidak